Shalom, shalom, puji Tuhan, selamat sore saudaraku. Ya, kita tetap bersabar meskipun cuacanya kurang bersahabat ya. Terima kasih saudara adalah orang-orang yang teruji. Ya, meskipun hujan tetap berusaha untuk datang ke gereja. Puji Tuhan. Saya mengucapkan salam juga yang ada di rumah dimanapun berada. Mari kita satukan hati kita, roh kita untuk mengarah ya hati kita kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Nah, puji Tuhan, tema kita sore hari ini adalah duka dan air mata. Ketika kita bicara tentang duka dan air mata, di Alkitab begitu banyak kita jumpai tokoh-tokoh yang penuh dengan pergumulan dan tidak lepas dari air mata, kesedihan oleh karena beban atau penderitaan. Contoh Ayub. Ayub kekayaannya ludes, bahkan 10 anaknya meninggal seketika. Itu membuat dia sedih. Saudaraku, meskipun demikian Ayub tetap memiliki hati untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa tema ini perlu diangkat? Ya, melihat konteks keadaan kita, begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita berduka. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh dalam Alkitab yang tidak lain adalah Tuhan Yesus. Karena itu kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bersikap ketika meresponi kesedihan Maria Marta akibat kematian yang dialami oleh Lazarus. Saudara, tidak semua ayat dalam Yohanes pasal 11 kita bacakan. Hanya berapa bagian. Yang jelas, kenapa manusia bisa menangis? Kenapa manusia bisa meneteskan air mata? Kenapa manusia bisa berduka? Karena manusia punya perasaan. Manusia punya emosi. Kita tahu manusia memiliki 3 unsur dalam dirinya. Pertama, tubuh yang nampak, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Dan ada yang kedua yaitu jiwa. Jiwa berkaitan erat dengan pikiran. Yang kedua perasaan. Yang ketiga kehendak. Lalu yang ketiga roh. Roh inilah yang berhubungan dengan Tuhan. Nah saudaraku, jadi manusia merupakan satu-satunya makhluk yang bisa menangis. Oleh karena ada pengaruh emosi. Saudara, dan penyebabnya tidak lain adalah, saudaraku, karena ada persoalan, ada pergumulan sehingga mengalami kesedihan. Saudaraku, tangisan atau air mata juga merupakan tanggapan yang bersifat alami terhadap derita. Dan juga ada rasa empati ketika kita mendengar teman kita, sahabat kita sedang mengalami pergumulan batin atau kesedihan, kita pun bisa meneteskan air mata. Saudara, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya bacakan ayat-ayat ini. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Saudaraku, kita menemukan ayat yang pendek, yaitu maka menangislah Yesus. Yesus juga bisa menangis. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar 100% manusia. Kita tahu bahwa Yesus memiliki sifat ilahi karena dia adalah Allah 100%. Kenapa dia Allah? Dia memiliki hakikat sifat yang dimiliki oleh Allah. Namun sisi yang lain dia juga adalah manusia sejati. Dia bisa marah,
Dia bisa lapar, dia bisa lelah, bisa capek, bisa mengalami penderitaan. Dalam hal ini juga bisa menangis. Ya kalau dia bukan manusia sejati, maka tidak akan ada penebusan dosa. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia adalah penebusan Tuhan. Harus ada penebusan. Dan kriteria untuk menjadi penebus harus 100% kudus dan tidak berdosa. Dan kita tahu Alkitab katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Karena dosa itu membuat, saudaraku, ada jarak, ada pemisahan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan satu-satunya jalan Allah datang ke dunia menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Yesus memenuhi persyaratan. Nah, saya katakan tadi salah satu bukti bahwa Yesus adalah 100% manusia, dia bisa menangis. Nah saudaraku, ada beberapa tafsiran yang menjelaskan. Saya mencoba untuk mengungkapkan hal ini. Saudaraku, yang pertama, Yesus memang mengasihi Lazarus. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 mengatakan demikian, ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Yesus memang mengasihi Lazarus. Termasuk juga Marta, Maria. Nah, dalam konteks ini dikatakan tadi dia menangis, meneteskan air mata. Perlu dipahami di sini, Yesus bukan menangis karena kematian Lazarus. Tolong dipahami. Yesus tidak menangis karena kematian Lazarus. Coba kita lihat ayat 36. Ayat 36 dari pasal 11 ini. Dikatakan demikian, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi Yesus mengasihi Marta, Maria, Lazarus. Jadi di sini kita melihat ada rasa empati dan juga simpati dan empati atas kematian, atas duka cita yang dialami oleh Marta dan Maria. Ini penafsiran yang pertama. Jadi Yesus menangis karena melihat bagaimana Marta dan Maria yang sedang berduka cita. Ketika Marta Maria menangis, Yesus pun tidak dapat menahan, beliau menangis. Kita bisa kaitkan dengan Ibrani pasal yang ke-11, pasal yang keempat ayat 15. Dikatakan situ, imam besar kita, silakan masuk ya. Minta tolong Ayu bisa bantu terima di depan ya. 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 Saya teruskan Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dikatakan imam besar kita turut merasakan segala kelemahan kita. Ya. Imam besar kita turut merasakan segala kelemahan kita. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, Allah kita bukan Allah yang buta dan yang tuli. Allah yang selalu membuka diri atas setiap problem, atas setiap penderitaan yang sedang kita alami. Jadi kalau ada yang memahami bahwa ketika ada kesulitan Tuhan tidak mau tahu. Saya berani berkata Tuhan maha tahu. Dia tahu segala apa menjadi pergumulan kita. Artinya di saat kita menderita, di saat kita bergumul, Tuhan tahu. Artinya tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan yang tidak diketahui oleh Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang omniscient, maha tahu. Dan Allah yang omnipresent, yang maha hadir. Dia ada di tengah-tengah pergumulan kita. Sehingga tidak heran, saudaraku, bahwa Yesus menangis ketika melihat Marta dan Maria menangis. Ini penafsiran yang pertama. Ya. Lalu kemudian kita melihat, saudaraku, mengapa Maria dan Marta menangis? Memang kita lihat fokus Maria yang menangis. Tapi kalau kita melihat dari ayat yang ke-33 tadi, bahwa di situ
bisa jadi Marta ikut menangis dan orang-orang sekitarnya juga ikut menangis. Kenapa mereka menangis? Pertama jelas mereka menangis karena kehilangan Lazarus. Ini adalah hal yang wajar. Orang yang dikasihi lalu meninggal dunia. Diharapkan sembuh, justru meninggal. Alasan yang kedua, mereka menangis, ada perasaan penyesalan kenapa Tuhan Yesus terlambat datang. Sehingga Lazarus meninggal dunia. Jadi dua alasan ini kenapa Maria dan teman-teman menangis. Karena Yesus terlambat datang sehingga Lazarus meninggal. Tapi sesuatu yang menarik saya coba meneliti. Meneliti bagian ini dalam ayat 33. Coba amati kembali ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Jadi ketika melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka maskullah hatinya. Perhatikan ungkapan ini. Maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata. Perhatikan kata terharu dan kata menangis memiliki kata yang sama dalam teks bahasa Yunani. Nah, kata maskullah ini sesuatu kata yang menarik yang tidak pernah saya teliti dengan cermat. Selama ini saya abaikan kata maskul, saya lebih cenderung kepada kata menangis. Tetapi ketika saya mengamati kata maskul ini dari kata embrimamai, itu memiliki arti mengeranglah Yesus dalam roh. Maskullah hatinya, kata hatinya dari kata pneuma. Kata pneuma itu roh. Jadi mengeranglah Yesus dalam roh. Terjemahan yang lebih tepat ini karena mengerang roh Yesus dalam roh ini dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan tertentu. Tapi kalau saya amati dalam kamus kata maskullah ini dalam bahasa Yunani, merasa sedih bercampur marah. Jadi kata maskul, Yesus menangis di sini sebenarnya terkesan beliau memang sedih tetapi bercampur kemarahan. Ini menggambarkan emosi yang sangat dalam dalam dirinya dan meliputi kemarahan. Nah ini sesuatu yang menarik. Ini penafsiran yang kedua berdasarkan teks dan ini benar. Jadi Yesus maskul itu memang dia sedih. Ya, tetapi bercampur dengan kemarahan. Nah, kenapa bisa demikian, saudaraku? Di sini, bahwa kita memang amati satu sisi memang Tuhan menangis. Ya, menangisi sikap Marta dan Maria. Kalau kita melihat dalam konteks bacaan kita pasal 11, sesuatu yang menarik yang bisa kita amati, saudaraku. Ada maksud kematian Lazarus ini. Ada rencana, ada tujuan. Jadi Yesus menangis ini oleh karena sikap salah yang dimiliki oleh Marta dan Maria. Termasuk orang-orang Yahudi. Marta waktu itu ketika Yesus datang ke Betania, Marta berkata, ya dalam ayat yang ke-21 dikatakan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu Yesus berkata saudaramu akan bangkit. Dan Marta lupa yang sedang ada di depannya ini adalah Yesus yang adalah sumber dari kehidupan yang diungkapkan dalam ayat 25. Coba kita amati ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi Marta tidak memiliki keyakinan yang benar. Kenapa tidak memiliki keyakinan benar? Karena tidak adanya pengenalan. Dalam pikirannya dia, dalam tradisi Yahudi, memang orang yang mati nanti di akhir zaman akan dibangkitkan.
Di dalam konteks ini dia lupa bahwa Yesus memang manusia sejati 100%, tapi Yesus adalah Allah. Sehingga Yesus memperkenalkan diri, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah sumber kehidupan itu. Kalau kamu percaya, ya yang mati akan dibangkitkan. Saudaraku, ini menjadi penyebab kenapa Yesus menangis. Karena melihat sikap yang salah dari Marta. Lalu kemudian juga Maria. Maria juga sikap yang salah. Ya, diungkapkan juga demikian. Kalau engkau ada, enggak mungkin Lazarus mati. Saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat 4, ayat 6. Yohanes 11 ayat 4, saya bacakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau kita amati ayat 1 sampai ayat ketiga, di situ Marta, Maria mengirim pesan agar gurunya segera datang ke Betania. Karena Lazarus sakit. Dan yang menarik, ketika pesan itu diterima, Yesus memberikan komentar. Ayat 4 tadi, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, terus dikatakan tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi ada tujuan di balik sakit kematian Lazarus. Jadi Yesus punya tujuan dalam hal ini. Nah, perhatikan ayat 11. Ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya, dia dari tidurnya. Memang tradisi Yahudi memang bicara kematian juga bisa diungkapkan tidur. Di dalam konteks ini Yesus ingin menjelaskan bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Karena adanya tujuan supaya Tuhan itu dimuliakan. Ya, kita tangkap dulu pesannya ya. Dan itu menjadi penyebab kenapa Yesus menangis. Karena sikap salah yang dimiliki oleh Marta, Maria, dan orang-orang Yahudi. Lalu yang kedua, tangisan Yesus juga melambangkan kesedihannya sebagai Tuhan. Karena dia ingin Marta, Maria, dan orang-orang Yahudi itu belajar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Coba kita amati ayat ke-15, sesuatu ayat yang paradok kalau kita membaca dengan teliti ayat ini. Ya, kalau kita tidak, maksudnya kita amati, ya tidak sekedar meneliti dengan baik, kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Lazarus, dalam ayat 14, Lazarus sudah mati. Jadi Yesus dan murid-murid mendapatkan informasi kalau Lazarus mati. Tetapi respon Yesus sesuatu yang paradok. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, syukurlah aku tidak hadir. Bayangkan. Di telinga kita yang sangat berharap pertolongan Tuhan, kita harapkan Tuhan datang menolong kita, malah dia tidak datang. Dan diberikan kabar sudah mati. Dan dia berkata, syukur aku tidak datang pada waktu itu. Saudaraku, tapi kalau kita amati dengan teliti dalam ayat 15, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kalau kita bicara secara logika, untuk apa pergi ke Betania? Toh Lazarus itu sudah mati. Yesus tetap berangkat. Jadi konteksnya adalah Yesus punya tujuan. Coba kita lihat dalam ayat 40. Ayat 40. Atau ayat 25 lebih dulu. Saya baca ulang 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Kita amati kembali dalam ayat 40 dan 42. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Perhatikan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kita melihat kematian Lazarus ini dengan tujuan supaya apa? Murid-murid percaya. Maria, Marta dan orang Yahudi percaya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Sehingga tidak heran Yesus menangis melihat sikap yang salah dari mereka. Menangis bercampur kemarahan karena sikap yang salah. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa yang dapat kita pelajari. Nah, saudaraku yang saya kasih, sebagai konklusinya, penerapannya kita belajar bahwa hidup ini memang tidak lepas dari duka dan air mata. Harus kita akui itu, bahwa ya tinggal dalam dunia ini memang tidak lepas dari air mata dan duka cita. Selama kita tinggal dalam dunia ini, kita enggak lepas dari pergumulan. Ya, seringkali kita diperhadapkan yang namanya kehilangan. Ya, kehilangan, kesedihan, ya sehingga membuat kita bisa menangis. Tapi mari kita sadari, memang Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita hidup di dalam Tuhan, bahwa kita akan lepas dari pergumulan. Tapi Dia berjanji, Dia akan menyertai kita. Nah, ini sesuatu yang menarik yang perlu kita camkan. Saudaraku, karena itu kalau kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan, mulai misalnya teman-teman mahasiswa mengalami kesulitan, tidak ada uang, belajar bersabar, bergumul. Ya, kadang-kadang kita dibikin bisa menangis oleh karena keadaan itu. Saya merasakan waktu saya kuliah awal, ketika kuliah Yogyakarta, seringkali saya tidak punya uang. Sehingga saya tidak bisa makan, terpaksa saya puasa. Tidak ada jalan lain. Tapi karena semangat ingin kuliah, ya terpaksa ya bertahan untuk makan cuma sekali. Dengan makanan sederhana untuk bertahan hidup. Itu saya alami. Tapi di balik tetesan air mata ada juga mujizat. Tidak pernah cerita kemana-mana kalau nggak punya uang, hanya berdoa. Ketika buka Alkitab ada amplop, ada duit. Itu pengalaman-pengalaman. Saudaraku, jadi kita belajar selama kita di dunia ini memang tidak lepas dari air mata. Nanti dalam Wahyu 21 ayat 4, di Yerusalem baru sudah tidak lagi ada air mata. Tidak lagi ada tangisan. Sehingga kita tidak perlu heran, tidak perlu kaget ketika masalah itu bisa buat kita menangis. Tapi jangan kita menangis terlalu berlebihan. Kita bisa sedih karena kita punya emosi, kita punya perasaan. Nanti ketika bersama dengan Tuhan, semua tidak lagi ada air mata. Nah, saudaraku, dan ketika kita menyadari bahwa hidup memang tidak lepas dari air mata, ingat, belajarlah peka. Ya, belajarlah peka akan maksud Tuhan di balik masalah kita. Kalau memang ada kesan sepertinya Tuhan itu mengabaikan. Sepertinya Tuhan itu tidak menolong kita. Atau istilahnya pertolongan Tuhan itu terlambat. Bahkan apa yang kita harapkan tidak sesuai. Ya, kita berdoa tapi kenapa tidak ada jawaban? Dengarkan. Dalam situasi apapun percayalah bahwa Allah itu baik. Mazmur 73 menjadi contoh yang baik. Asap adalah seorang yang dipercayakan dalam melayani dalam bidang musik pujian di zaman Daud. Dia melalui pergumulan yang begitu berat, bangun pagi penderitaan, sengsara, ya air mata penderitaan menyertai dia. Sehingga dia sempat berkata, percuma aku menjaga tanganku bersih tak bersalah di hadapan Tuhan. Kalau toh kenyataannya penderitaan. Sementara orang-orang yang di sekitarku
Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang disebut orang fasik. Kenapa mereka diberikan tubuh yang sehat? Kenapa mereka diberkati Tuhan secara materi? Kenapa saya yang melayani Tuhan, yang memberikan hidup untuk Tuhan, yang punya dedikasi untuk Tuhan, kenapa diabaikan? Dan seringkali kita merasakan itu. Kita merasa Tuhan itu tidak baik. Mari kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu baik. Hakikat keberadaan yang baik ini tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Hari ini baik, besok tidak baik. Allah tetap baik. Nah, ketika kita mulai mempertanyakan, kenapa kok Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan mengabaikan saya? Kenapa Tuhan tidak menyatakan mujizat di saat saya berharap akan mujizat? Dengarkan, Tuhan punya maksud yang baik. Roma 8 ayat 28, walaupun konteksnya itu ada kata erat untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi ayat ini bisa menjadi ayat aplikasi bagi kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita betul-betul sudah menyadari kita dipanggil, kita dipilih, kita mengasihi Dia, sadari. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dengan tujuan apa? Bahwa Tuhan bekerja untuk menyatakan kebaikan. Mari kita baca ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus ketika berkata ini, bukan berarti hidupnya nyaman. Dia sedang bergumul, dia sedang menderita dalam keadaan kesulitan. Coba lihat Roma pasal 8 ayat 18. Ini penjelasan beliau. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini ungkapan sebuah kesimpulan dari pengalaman pribadi dia. Coba kita lihat juga dalam 2 Korintus. Kita lompat satu bagian lagi. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 16 sampai 18. Saya bacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan. Kami tidak lain adalah Paulus sendiri. Satu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan. Dia lihat penderitaan itu ringan. Segala penderitaan pergumulan itu ringan. Mengerjakan dikatakan bagi kami kemuliaan kekal. Dalam terjemahan lain mengakibatkan. Jadi penderitaan itu mengakibatkan, menghasilkan. Dalam ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita lihat sini perspektif, cara pandang. Ini yang paling penting. Di saat kita sedang bergumul, cara pandang kita bagaimana? Cara pandang kita bagaimana? Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita akan membesarkan masalah itu. Selalu saya gunakan istilah tukang jam. Tukang jam sudah jamnya makan, tapi dia belum makan sehingga istri minta mendesak agar makan. Ketika dia cuci tangan, dia menjerit. Dia kaget melihat jempolnya sebesar lengan. Jempol sebesar lengan. Dia menjerit, lalu istrinya buru-buru lari, ada apa Pak? Ma, coba lihat jempolku sebesar lengan. Istrinya tertawa. Enggak, jempol tetap sama Pak. Masalahnya
kacamata papa belum dicopot. Dia sudah kebiasaan tukang jam kacamata pembesar taruh di kelopak matanya. Lupa dilepas sehingga cuci tangan dia tangannya besar-besar. Jari tangannya. Demikian kita. Jadi perspektif kita akan menentukan bagaimana keyakinan kita. Cara pandang kita. Kalau cara pandang kita benar melihat Tuhan itu baik. Bagaimanapun persoalan kita anggap biasa. Ya, mari satu ayat lagi untuk meneguhkan pernyataan saya ini. 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan ayat ini. Jadi pencobaan kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak ada yang luar biasa. Kenapa? Allah itu setia. Allah tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan bahkan juga ada solusi, ada jalan keluar. Jadi sederhana ya. Jadi perspektif, cara pandang kita akan menentukan. Kita berkata Tuhan itu baik. Kalau kita lihat masalahnya, maka kita akan memperbesarkan masalah kita. Kalau kita lihat Allah, maka kita punya keyakinan Allah lebih besar dari masalah kita. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pasti ada tujuan. Kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Kenapa Tuhan belum menolong saya? Pasti ada kebaikan di balik ini. Nah, sehingga kita selalu belajar bersyukur. Walaupun doa kita belum dijawab, kita berterima kasih kepada Allah. Dan kadang-kadang kita diuji di saat kita bersyukur itulah Tuhan menolong kita. Artinya berhenti untuk mengeluh, menyalahkan keadaan. Yang terakhir, Tuhan ada di samping kita. Artinya Dia beserta dengan kita. Yohanes 14 ayat 16 jelas. Pendiaman Roh Kudus dalam hidup orang percaya bersifat permanen. Tidak temporal, tidak sewaktu-waktu. Menetap. Artinya apa? Kita disertai Tuhan terus menerus selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu. Pemasmur berkata orang tua bisa meninggalkan kita tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita, mari kita belajar percaya dan berserah. Karena Tuhan ingin kita percaya dan berserah kepada Dia. Dan inilah kelemahan Marta, Maria, dan orang-orang Yahudi. Biar kita belajar sore hari ini. Kenapa Yesus menangis? Karena Yesus sedih melihat sikap yang salah. Jadi kematian Lazarus seizin Yesus. Karena Yesus punya tujuan supaya Allah dipermuliakan. Biar kita belajar, seringkali kita mengatakan, mari kita senantiasa memuliakan Allah. Tanpa kita sadari ketika ada masalah, kita mengeluh. Padahal kita ingin memuliakan Allah. Biar kita belajar dalam situasi apapun, kita belajar punya keyakinan Tuhan itu baik. Sehingga apapun sedang kita alami hari ini, kita belajar dari kasus ini. Bahwa Tuhan itu baik dan Dia punya rencana yang baik. Dan sebagaimana pengkhotbah berkata, pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati